Halo semuanya, balik lagi bareng aku Pribadi. Di video ini kita bakal comparing antara kedua laptop yang sebenarnya sangat menarik ya guys. Ini adalah Infinix InBook X2 yang pakai varian Core i5 generasi ke-10. Sementara yang ini adalah Realme Book Core i3 yang pakai varian generasi ke-11. So, dari segi spesifikasinya kita udah lihat ya, berbeda. Tapi harganya tuh mirip-mirip di rentang harga 5 jutaan. Untuk Infinix InBook X2 pakai varian Core i5 di harga 5,5 juta rupiah. Sementara untuk Realme Book harga secondnya juga di angka 5,3 juta rupiah untuk yang Core i3 generasi ke-11. Jadi ada perbedaan generasi, ada juga perbedaan dari segi jenisnya. Yang satu Core i3, yang satu Core i5. Jadi pertanyaannya adalah lebih worth it mana di rentang harga 5 jutaan, harga secondnya? Mending Realme Book Core i3 atau Infinix InBook X2 yang pakai varian Core i5? Kita bakal cari tahu di dalam video ini. Nanti kalian yang memutuskan, dan misalkan kalian punya opini silahkan aja tulis di kolom komentar. Oh ya, untuk kedua laptop ini yang mau beli juga silahkan, linknya aku taruh di kolom deskripsi. Kita mulai dulu dari segi desain dan juga build quality. Dari segi build quality, keduanya sama-sama premium. Ini menggunakan full aluminium di seluruh bodinya, kecuali di bagian bezel layarnya dan juga keyboardnya. Keduanya masih menggunakan yang namanya polikarbonat. Kemudian dari segi feel-nya lebih premium mana? Aku bisa bilang Realme Book Core i3 ini lebih premium dibandingkan Infinix X2. Kalau misal kita pegang kayak gini, kerasanya lebih solid aja di Realme Book. Kemudian nih di bagian touchpad-nya, kalau misalkan kita klik ya, ini akan aku kasih suara buat kalian. Dari segi touchpadnya aja kita bisa notice bahwa Realme Book Core i3 ini lebih premium. Dari segi feel-nya juga rasanya lebih solid aja dibandingkan dengan Infinix InBook X2. Apalagi untuk bagian keyboardnya, sekali lagi Infinix InBook X2 masih sama kayak yang Infinix InBook X1. Bedanya ini travel distance-nya lebih proper aja dibandingkan yang X1. Tapi dari segi feel premiumnya tetap masih Realme Book Core i3. Dari segi buat ngetiknya enak mana? Ya masih enak Realme Book Core i3 dibandingkan dengan Infinix InBook X2. Rasanya Infinix InBook X2 di bagian keyboardnya tuh kayak kurang enak ya. Ini lebih mending dibandingkan yang X1, tapi tetap feel-nya kayak kerasa murahan ya. Tapi menimbang harganya juga ya nggak bisa komplain lah ya. Oke, selanjutnya dari segi desainnya. Lalu untuk desainnya lebih cakep mana di antara keduanya? Sekali lagi, ini sih personal aja ya, tapi kalau aku suruh milih, ya sekali lagi aku lebih prefer di Realme Book Core i3. Kenapa? Yang pertama, dia tuh desainnya lebih sleek guys. Sleek di sini adalah dia tuh lebih minimalis. Buat kalian yang suka desain-desain minimalis ya, lebih prefer di laptop Realme. Nggak cuma itu ya, untuk Realme dia tuh memiliki rasio yang lebih kekinian ya, 2:3. Jadi rasio kayak gini tuh dipakai di laptop-laptop mahal di angka 10 jutaan. Kayak untuk MacBook juga udah pakainya rasio yang 2:3 ya. Sementara untuk yang Infinix InBook X2 ini dia pakai yang masih konvensional kayak di MacBook D series. But ya ini bukan menjadi perbedaan yang berarti sih, karena untuk sebagian orang juga masih banyak yang prefer yang konvensional kayak gini. Buat nonton video juga lebih enak, dari segi untuk penggunaan konten media juga lebih enak. Ini cocoknya untuk multimedia aja guys, ini lebih proper lah ya, lebih lebar, rasanya kayak lebih lega walaupun keduanya sama-sama 14 inci. Kemudian untuk bagian touchpadnya sekali lagi ini juga keduanya sama-sama gede ya, gede banget malah ya untuk laptop 14 inci. Udah kayak ultrabook mahal ya. Tapi kalau untuk masalah mana yang lebih gede, masih lebih gede yang Realme Book Core i3. Mana yang lebih enak? Jauh enak di Realme Book untuk feel touchpadnya. Begitupun dengan keyboardnya ya. Itu dari segi desain, build quality dari kedua laptop ini. Satu lagi yang ada fitur tambahannya, Infinix InBook X2 dia ada yang namanya lighting di bagian atas 2 ya. Jadi ini recommended buat kalian yang suka ngezoom di malam hari. Fitur ini simple sih, cuma ya kadang berguna aja emang kalau di malam hari. Untuk Realme Book Core i3 ini nggak punya. Kemudian selanjutnya dari segi layarnya.
Kedua laptop ini memiliki layar yang bisa dibilang top notch guys. Kenapa? Keduanya sama-sama memiliki layar IPS 100% sRGB guys. Bayangin lah ya. Harga 5 jutaan, harga secondnya sekarang udah ada laptop dengan layar sebagus ini. Kalau misalkan kalian lihat kompetitornya kayak di Huawei yang pakai 100% sRGB itu di MateBook 14 yang harganya 10 jutaan ke atas. Kemudian ada Asus yang harganya 8 jutaan ke atas. Dan ini harga barunya aja 6 jutaan ya keduanya, tapi pakai panel yang luar biasa bagus, 100% sRGB IPS. Yang membedakan di antara keduanya adalah finishingnya. Untuk Realme Book i3 dia pakai finishing yang glossy, kemudian untuk Infinix InBook X2 dia pakai finishing yang matte. Nah, lebih prefer mana? Aku pribadi sih lebih prefer yang matte ya di Infinix InBook X2. Tapi kalau kita lihat ya secara bersamaan kayak gini, kerasanya layar yang namanya layar glossy itu kayak lebih bagus aja kualitas yang dihasilkan di bagian layarnya. Jadi kayak warnanya tuh lebih ngepop dibandingkan dengan yang layar matte. Yang membedakan lagi di antara keduanya adalah resolusinya guys. Untuk Realme Book ini dia pakai resolusi 2K. Sementara untuk Infinix InBook X2 pakai Full HD. Walaupun di laptop sekecil ini tuh kata orang tuh nggak ngaruh ya, nggak kerasa. Tapi kalau di face to face kayak gini, Realme Book rasanya lebih tajam dibandingkan dengan Infinix InBook X2. Color tone-nya juga lebih enak di mata, kemudian lebih realistis dibandingkan dengan Infinix InBook X2. Kalian yang nonton di video juga mungkin bisa lihat ya, bisa notice bahwa Realme Book Core i3 ini dari segi layarnya lebih bagus dibandingkan dengan Infinix InBook X2, walaupun keduanya sudah memiliki 100% sRGB. Dan ini menurut aku adalah nilai jual tertinggi di antara kedua laptop ini. Layarnya super bagus. Dan satu lagi, untuk bezelnya ini lebih tipis di Realme Book Core i3 ini dibandingkan dengan Infinix X2. Selanjutnya, kita bakal bahas di bagian spesifikasi dan juga performa dari kedua laptop ini. Yang pertama, kita bakal bahas dari Realme Book i3. Dia pakai Core i3 generasi ke-11, RAM-nya 8 GB dan kenceng banget 3700 MHz. Kemudian SSD-nya dia pakai yang 256 GB, udah jenisnya NVMe, juga kenceng banget di atas 3000-an readable-nya. Sementara untuk Infinix InBook X2 dia pakai varian yang lebih kenceng lagi ya. Dia pakai varian Core i5 generasi ke-10, RAM-nya 8 GB, dual channel juga, tapi dia pakai yang lebih lambat ya, 3200 MHz. Dan ini yang beda adalah di storage-nya, karena ini pakai varian Core i5, ini lebih tinggi lagi. Dia storage-nya pakai yang 512 GB, jenisnya juga sama SSD NVMe. Nah, kalau secara kertas kita langsung bisa bilang Infinix InBook X2 pasti lebih enak, lebih kenceng, lebih buas, dan lain sejenisnya ya. Tapi kalau dipakai harian ya, untuk scrolling, untuk browsing, untuk buka tutup aplikasi, percaya atau tidak guys, Realme Book Core i3 ini lebih enak, lebih smooth dibandingkan dengan Infinix InBook X2. Itu yang aku rasain, setidaknya pemakaian kurang lebih beberapa hari, 4 harian ya dari kedua laptop ini. Yang membedakan adalah ketika kalian pakai buat ngedit, kalian pakai buat ngerender video, rasanya Infinix InBook X2 lebih kenceng dibandingkan dengan Realme Book Core i3. Ya jelas lah ya, Core i3 versus Core i5 walaupun generasinya berbeda. Tapi yang pasti buat ngedit 4K pun Infinix InBook X2 ini masih sanggup ya, walaupun nggak terlalu nyaman. Tapi lebih nyaman dibandingkan dengan Realme Book Core i3 untuk ngedit 4K. Apalagi untuk ngedit Full HD, keduanya sama-sama lancar. Yang membedakan adalah di bagian render videonya. But untuk daily usage, user experience, untuk pemakaian harian yang buat browsing, buat nonton video, intinya buat penggunaan harian, Realme Book Core i3 lebih enak dipakai. Kenapa demikian? Ya mungkin aja karena RAM-nya ini lebih kenceng di 3700 MHz. Core i3 pakai generasi terbaru, optimisasinya juga lebih bagus ya dibandingkan dengan Gen 10.
Lalu bagaimana dengan baterainya? Untuk baterainya Realme Book Core i3 dia pakai yang 5006 Wh. Sementara untuk Infinix EliteBook X2 dia pakai yang 50.000 Wh. Emang sedikit update downgrade ya, sorry, dibandingkan dengan X1 yang 55.000 Wh. Tapi untuk pemakaian harian sih bisa dibilang keduanya masih sama-sama awet guys. Tapi emang dari segi spesifikasinya aja udah beda. Aku lebih condong ke Realme Book i3, dia lebih awet dibandingkan dengan Infinix EliteBook X2. Apalagi untuk pengecasannya Realme Book i3 lebih kenceng di 65 watt dibandingkan dengan Infinix EliteBook X2 yang hanya 45 watt ya. Intinya untuk harian keduanya masih sanggup tembus hingga 5 jaman ke atas ya untuk penggunaan harian. Untuk ngedit-ngedit ya so-so lah ya, 2 jaman udah keduanya udah minta ngecas lagi. But overall keduanya adalah laptop awet untuk urusan baterainya. Oke, kemudian bagaimana dengan kualitas speakernya? Kita bakal cek ya keduanya. Kalian nilai sendiri sebelum nanti akan aku kasih penilaian personal untuk bagian speakernya. Oke, gimana menurut kalian kualitas speaker dari kedua laptop ini? Coba kalian komen di kolom komentar. Kalau penilaian aku pribadi sih, keduanya bisa dibilang udah bagus untuk kualitas speakernya, khususnya untuk harga yang ditawarkan. Tapi kalau aku suruh milih, aku lebih prefer di Realme Book i3. Dari segi clarity-nya tuh lebih enak didengar, lebih crispy ya. Dari segi bass-nya juga lebih bulat dibandingkan dengan Infinix X2. Aku nggak bilang Infinix X2 jelek ya, tapi kalau di-comparein ya ini bukan tandingannya Realme Book Core i3, karena emang untuk Realme yang kelas atasnya kayak di Realme Book Prime juga suara speakernya ini sama persis dengan yang Core i3 nya, jadi ya bukan comparison ya kalau di bagian speakernya. Kalau kalian dengerin secara langsung ini kerasa banget bedanya. Realme Book Core i3 lebih bagus, clarity-nya lebih cakep, bassnya juga lebih enak, dan satu lagi volumenya juga lebih kenceng di Realme Book i3. So, lalu bagaimana kesimpulannya? Lebih worth it mana untuk kalian beli di harga yang mirip-mirip ini? Kalau misalkan kalian seorang casual user, kemudian kalian nggak butuh yang namanya editing berat, ya aku saranin kalian beli yang Realme Book i3 aja, karena emang dari segi overall quality-nya lebih bagus Realme Book i3. Build quality-nya sedikit lebih solid, desainnya lebih cakep, layarnya lebih cakep, bezelnya lebih tipis juga. Dari segi modelnya juga lebih proper di Realme Book i3 ya, dibandingkan dengan Infinix EliteBook X2. Jadi buat kalian seorang casual user, aku saranin beli yang Realme Book i3 aja. Tapi kalau misalkan kalian seorang editor yang pengen laptop tipis, kemudian harganya murah, masih 5 jutaan ya, udah dapetin Core i5, kemudian kalian juga dapetin storage yang lebih gede, 512 GB, yang pastinya kalau misalkan kalian seorang editor kan butuh file-file yang gede buat disimpan di laptop, ya aku saranin Infinix EliteBook X2. Tapi sekali lagi, kalau misalkan kalian pakai Infinix EliteBook X2 buat ngedit, aku saranin kalian wajib beli keyboard dan juga beli touchpadnya, karena menurut aku touchpadnya kurang enak. Tapi untuk Realme Book i3, touchpadnya ini enak, buat ngedit juga enak. Dari segi user experience, aku lebih prefer dan lebih condong di Realme Book i3. Untuk Infinix EliteBook X2 menang di harganya aja, dan juga menang di bagian performanya untuk ngedit. But overall keduanya emang value-nya luar biasa bagus. Di harga second 5 jutaan kalian dapat laptop secakep ini. Coba kalau misalkan kalian mau pilih, lebih prefer mana antara Realme Book i3 atau Infinix EliteBook X2 yang pakai varian Core i5. So mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.